ternyata tuh kebalikan gitu. Harusnya kita sebelum olahraga intens harus di fisioterapi dulu gitu. Dilihat dulu bagaimana postural badannya supaya waktu kita bersepeda jangan sampai udah kayak gini baru kapok gitu kan. Betul banget gitu. Iya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Mevri Jonathan di channel gua. Jadi gua mau cerita sedikit mengenai pengalaman gua bersepeda, terutama 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu gue bersepeda di Jalan Raya Serpong dan gue riding 100 kilo. Cuma karena gue datang terlambat, jadi gue langsung tuh dari gue ambil sepeda, gue loading di dekat daerah sana, gue stop, gue loading, terus gue langsung tunggu peloton dan gue langsung bersepeda dengan speed yang cukup tinggi ya, waktu itu kurang lebih sekitar 40-an mobil, dan juga betul-betul nggak ada pemanasan. Nah, apa yang gue alamin sesudah gue bersepeda, gue ngerasa bahwa badan gue tuh pegel-pegel banget gitu, terutama di bagian bahu gue sebelah kiri gitu. Jadi selama dari semenjak hari itu sempat ada beberapa kali ya, maksudnya ada teman-teman gue kan suka ceng-cengin, lu jangan-jangan corona lu, karena corona salah satu ciri-cirinya itu pegel-pegel gitu. Gua awalnya nggak percaya, tapi waktu gue browsing tuh bener juga gitu, ternyata corona juga salah satu cirinya pegel-pegel gitu guys. Nah sampai akhirnya gue swab dan gue negatif. Jadi kesimpulan paling utama ya besar bukan karena corona ya, itu cuman mereka coba bercanda aja. Cuman ya ternyata tuh betul-betul karena kejadian hari itu punggung belakang gue ini bermasalah. Untungnya waktu kemarin gue lagi acara Track Friendship Day, gue bertemu sama tempat untuk fisioterapi dan di situ gue dicek dan gratis ya guys, waktu itu gratis karena waktu itu adalah acaranya Track. Dicek semuanya dan ternyata gue didapetin gue ada skoliosis yang tulang punggungnya tuh agak sedikit bengkok sedikit, dan karena gue nggak pernah pemanasan saat bersepeda itu akhirnya menjadi parah. Dan puncaknya adalah 2 minggu lalu, hari Kamis itu yang di Jalan Raya Serpong. Jadi gue mau ambil kesimpulan dan gue terima kasih juga terhadap Tuhan gitu ya, yang mengizinkan gue bertemu dengan tempat fisioterapi ini. Hari ini gue akan ke sana. Gue akan melakukan terapi untuk yang pertama kali. Nanti kita juga teman-teman lihat seperti video yang sebelumnya gue bikin. Gue mau ke sana hari ini. Gue mau ketemu sama Kak Pimpin, adalah terapisnya di sana yang buat ahli fisioterapinya. Kita mau lihat yuk ada keseruan apa. Check this out guys. Nah sekarang gue udah sampai nih di klinik fisioterapi Sasana Husada. Itu alamatnya ada di Jalan Kiai Haji Maja nomor 19. Gue mau ketemu ke dalam dengan Mbak Pimpin. Gue pengen tahu nih kira-kira ada solusi nggak ya buat belakang gue. Kemarin kan kita udah dicek nih, katanya ada yang nggak beres. Jadi buat teman-teman semua yang olahraga apapun itu ya cedera, kemarin gue dijelaskan oleh beliau bahwa disinilah tempat untuk sports fisioterapi. Jadi bukan fisioterapi umum, tapi ini lebih spesifik ke arah olahraga. Karena gue juga cederanya di olahraga, makanya gue mau datang ke sini guys. Kita cek ke dalam. Jadi karena ini klinik, gue tetap harus pakai masker terus supaya ngejaman, supaya semuanya aman. Ya, makasih ya. Mega ya? Dulu ya, Iya. Dulu aja dulu. Iya. Nah ini Hai guys. marketingnya nih, marketing topnya nih, Mega. Iya. Kita mau tunggu dulu. Gua janjian jam 11. Sekarang sih kecepatannya 15 menit ya. Tapi kita lihat kayak gimana ya keseruannya. Halo Kak Pimpin. Halo. Langsung duduk aja. Iya, langsung duduk aja.
hari pertama sih mendingan, cuman ya itu ya kemarin kan minggu sepedahan lagi. Oh. Terus kayaknya agak sedikit. Kaki lagi, kena lagi. Iya. 3, 4, 5. Iya, ini lebih Posisi kepalanya lebih ke arah kanan. Iya. Lihat di depannya. Nah, ini kita dorong dulu. Ini nggak nyaman ya? Iya, ada apa? Sini ketarik nih. Ya, Nah, sini. betul. Pas dibenerin ya. Dulu. Nah, balik lagi kepalanya nih. Nah, bagus. Ini namanya microwave diathermy. Jadi fungsinya untuk memberikan efek relaksasi pada muscle. Yang kedua untuk meningkatkan metabolisme di sekitar jaringannya. Jadi gelombangnya itu berupa gelombang magnetik yang masuk ke dalam jaringan tubuh untuk meningkatkan metabolisme tubuh itu sendiri. Seperti itu. Yuk, ininya jangan ditekuk, lurus. Nah, turunnya seperti itu lagi. Jadi postural control di sini atau mirror exercise yang saya ajarkan mengajarkan untuk si tubuh kembali ke posisi yang sebenarnya. Oke guys semuanya, tadi gua habis selesai fisioterapi di Sasana Husada. Gila men, 1 jam apa ya terasanya betul-betul disebut nyiksa juga enggak, disebut enak juga, ada iyahnya juga gitu. Nah, di sini gua ingin ngobrol-ngobrol nih. Tadi gua habis fisioterapi, badan gua sekarang ngerasa seger banget dan gua ngerasa betul-betul kayak reborn gitu guys. Jadi kayak rasa lahir kembali, temen gua nggak tahu nih besok kayak gimana dampaknya, katanya sih bakal agak sedikit memar-memar atau gimana. Nah sekarang tapi gue mau tanya lebih detail langsung sama fisioterapisnya. Ada di sini ada Mas Andi. Ya, halo. Nah Mas Andi, Ya, sebetulnya sih seperti apa sih kayak kan kemarin kan saya tahunya kan dari acara yang Track Friendship Day itu Ya, ketemu sama Mbak Pimpin ya. betul. Emang di sini katanya kalau yang di Sasana Husada ini kan spesialis untuk yang sport ya. Ya, ada. Nah, itu yang membedakan apa sih antara sport sama yang biasa gitu fisioterapinya? Sebenarnya sih kalau untuk yang sportnya itu sebenarnya kita memang udah terkhususkan ya sendiri ya. Sebenarnya cedera itu banyak macam-macamnya. Cedera yang biasa sama istilahnya yang untuk sport. Biasanya kalau yang sport itu para atlet biasanya sih. Oh, gitu. Atau enggak orang yang berkecimpung di olahraga yang tertentu. Kan banyak tuh macam-macam. Biasanya ada yang olahraga bola, entah itu pelari kah, entah itu pesepeda. Istilahnya macam-macam itu. Biasanya dalam olahraga itu terjadi cederanya tuh masing-masing beda. Misalnya kayak pemain bola cenderungnya masalahnya di ankle, di lutut, biasa sama kalau misalnya untuk basket juga di lutut biasanya masalahnya. Sepeda apalagi postural biasanya. Postural ya? Biasanya macam-macam tuh orang pertamanya awal mulanya tuh di postural biasanya. Ada orang yang tahu olahraga tapi tanpa melakukan stretching awalnya, tanpa tahu postur tubuhnya bagus apa enggak saat olahraga. Itu biasanya sih masalah awal mulanya yang muncul biasanya kayak gitu. Itu krusial banget kayaknya ya. Sangat. Kalau kayak saya gini kan ibaratnya gini guys, gua tuh tiap kali olahraga nggak pernah pemanasan gitu. Nah makanya hari ini tuh shock banget itu Mas Andi setelah udah tahu, harusnya tahu dari dulu gitu. Iya betul. Apalagi kan lagi banyak yang tren orang-orang bersepeda. Nah iya ya betul kan? banget. Dan banyak juga sekarang orang-orang sudah mulai ya betul-betul serius. Akhirnya mereka mulai intens tuh seminggu bisa beberapa kali. Nah ini penting banget kali ya Mas Andi, kalau orang nggak tahu mungkin sangat bahaya. Bahayanya itu seperti apa sih Mas Andi kalau orang nggak tahu gitu misalnya? Biasanya bahayanya itu satu nih, biasanya kalau ada orang hobi biasanya, karena tuh olahraga kan ada time-nya, waktunya bener ya istilahnya. Waktu rest-nya juga harus ditahu, waktu saat aktivitas olahraganya itu juga harus penting biasanya sih. Kadang kalau yang hobinya
misalnya udah tertuju, misalnya kayak sekarang nih sepeda, karena hampir setiap hari tuh. Iya. Nah nanti dari situ masalahnya ada repetitive injury istilahnya. Salah satu masalah postural. Postural. Ya kan tanpa tahu kan saat bersepeda posisinya kayak gimana. Nah saat kita mengayuh, apalagi bentuk sepeda kan macam-macam sekarang kan, sepeda lipat, sepeda balap istilahnya kan, sepeda trail. Nah itu posturnya mempengaruhi banget. Salah satu sedikit aja posturnya akan mempengaruhi semua. Dampaknya itu paling fatalnya gimana? Paling fatalnya biasanya kalau untuk posturnya salah, biasanya ada skoliosis. Nah, pemendekan otot biasanya. Sampai yang paling parah lagi kalau misalnya udah menumpuk nih, bisa cedera biasanya. Cedera tuh sembuhnya bakal lama sekali. Iya, bisa kalau udah cedera itu istilahnya proses penyembuhannya lebih lama biasanya sih. Tapi masih bisa sembuh. Tapi masih bisa. Nah, makanya awalnya itu harus penting salah satunya itu ya kita harus stretching. Stretching tuh sebelum olahraga stretching, koreksi postur. Nah, istilahnya terus ergonomik saat berolahraga. Ergonomik biasanya bersepeda, posisi sepedanya yang pas biasanya. Entah itu semua olahraga lah, nggak sepeda aja. Jadi banyakan orang tuh biasanya kalau udah olahraga, dia jarang tuh. Yang penting udah olahraga aja lah. Sepeda langsung sepedaan aja. Langsung sepeda aja bisa. Iya. Nggak pakai istilahnya stretching dulu. Iya. Paling istilahnya pemanasan sangat penting, itu buat mengurangi resiko cedera biasanya. Berapa lama biasanya pemanasan idealnya gitu? Maksudnya? Ideal pemanasan sebenarnya nggak perlu lama, antara 10 sampai 15 menit. Yang penting tuh dia stretch seluruh tubuh biasanya. Kadang cuman goyang-goyang aja sedikit. Ya kan? Iya. Makanya yang penting kan seluruh stretch. Seluruh badan terus atas, kanan, kiri itu semuanya dari kepala sampai ke ujung kaki. Iya. Oh gitu. Makanya kan istilahnya kalau stretching tuh banyak tuh dari cuman dia gerak-gerakin tangannya doang, lantak kakinya doang, apalagi cuman sepeda ya istilahnya. Iya. Cuman kakinya doang yang ngayuh, kakinya doang yang digerakin. Istilahnya penting badannya itu buat ngatur ritme buat muscle-nya itu harus penting banget. Penting banget. Iya. Nah kalau misalnya sekarang kita ngomong stretching, ya kita ngomong tadi berapa menit? 10 sampai 15 menit ya. 15 menit ya. Tapi kita punya posturalnya jelek gitu misalnya. Kayak saya kan kategorinya jelek nih posturalnya. Nah itu gimana gitu? Apakah kita harus tentu harus tahu postural dulu? Apa dengan stretching 15 menit nggak mungkin terjadi seperti kejadian saya gitu mas? Iya, kalau postural biasanya salah satu karena emang udah intens ya, udah repetitif, udah dari lama biasanya. Gitu. Postural itu nggak terjadi tahu-tahu langsung postural jelek enggak. Itu pasti karena jangka waktu yang lama biasanya. Karena jangka waktu lama itu terjadi biasanya kan kebiasaan ya, terpola. Nah itu yang bikin jadi posturalnya jelek biasanya sih. Nah kalau untuk postural jelek, pertama itu harus aware postural. Sebenarnya sih gampang banget, simpel. Kita tinggal ngaca aja kan. Tinggal ngaca kita lihat apakah ada alignment yang berubah antara leher itu miring ke arah kiri, badan itu miring ke arah kiri, pinggul naik apa enggak. Nah dari situ udah ketahuan. Pasti salah satu masalah postural akan mempengaruhi seluruh badan. Misalnya kalau dari pinggul dia akan miring, misalnya kalau dia diri nih, misalnya dia agak naik, otomatis kan badan nih bahu akan lebih turun, ini lebih naik, dan ini akan lebih kenceng, tight. Makanya bisa terjadi tuh spasm, jadinya ototnya tuh kaku, memendekan otot. Nah, makanya itu yang paling penting sih. Itu sebenarnya kalau udah postural dibenerin, dilakukan stretching dengan teratur dan pola yang benar, otomatis akan meningkatkan posturalnya kan lebih baik lagi nantinya. Iya. Berarti kalau gitu kesimpulannya lebih baik kita betulin postural dan juga setiap olahraga harus stretching gitu kan? Betul banget. Itu dua hal yang kita nggak bisa matiin salah satu. Iya, nggak bisa ditinggal salah satu, istilahnya harus berhubungan sekali. Wah itu penting banget ya. Penting banget itu kalau penting banget. Jadi jujur ya nih Mas Adi, saya kan sepeda udah 3 tahun. Kita tuh kalau masalah fisioterapi tuh membayangkan kalau udah kayak saya nih udah injury, udah cedera baru kesini gitu. Ternyata tuh kebalikan gitu. Harusnya kita sebelum olahraga intens harus di fisioterapi dulu gitu. Dilihat dulu bagaimana postural badannya supaya waktu kita bersepeda jangan sampai udah kayak gini baru kapok gitu kan. Betul banget, gitu. Iya. Oh gitu Mas Adi. Berarti ya itu dia guys, penting banget, luar biasa. Kayak tadi saya lehernya kena. Iya, masalahnya dari bahunya, otot-otot belakangnya, otot iliopsoasnya. Benar, tadi udah lihat guysnya tadi ada belakangnya juga, ada skoliosis juga. Iya. Itu nggak pernah tahu loh, baru tahu kali ini gitu semenjak kemarin dicek. Wah gila, luar biasa ya. Iya, makanya penting banget itu. Makanya gue menghimbau teman-teman semua, terutama nih cyclist yang ya seneng berhobi sepeda kayak gue. Tolong teman-teman semua, ini gue himbau dengan keras ya, maksudnya sebelum menjadi pengalaman seperti gue, teman-teman boleh datang ke sini ke Sasana Husada. Di sini emang spesialis buat sports fisioterapi ya sebenarnya. Iya betul. Bisa ketemu sama Mas Andi atau sama Mbak Pimpin atau sama marketingnya ada Mbak Mega ya. Iya betul. Di sini nanti gue juga kasih alamat sama kontaknya di bawah, teman-teman semua kalau misalnya butuh. Jadi
lebih baik mencegah daripada mengobati betul. pastinya. Nah, thank you nih. Sama-sama. Sudah ada seri-serinya. Siap, Ini oke. sangat-sangat ngebantu banyak orang nih Iya, pastinya. siap. Ya paling itu aja guys. Fisioterapi gue kali ini. Teman-teman kalau senang dengan videonya, teman-teman suka dengan ya tadi gue telanjang dan lain-lain, itu mah nggak penting lah ya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar di video gue. Jangan lupa tekan tombol lonceng ya guys ya. Oke, see you guys on the next video. Bye-bye. Ini kurang nih lututnya. Tekan lagi kuat. Gila.